Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita menggali Omar Khayyam. Ia adalah penyair Persia. Ia hidup di tahun 1048 sampai 1131. Dan kita gali puisinya yang terkenal dari buku Rubaiyat of Omar Khayyam. Telah kucari jauh di atas bukit, jauh di atas langit, di manakah sorga dan neraka? Terdengar suara teduh dan suci, sorga dan neraka tersembunyi di dalam hatimu sendiri. Bukan main. Ini sang penyair mencari sorga dan neraka jauh di atas langit tertinggi, dan ia menemukan pernyataan bahwa sorga dan neraka ternyata tersembunyi di dalam hatinya sendiri. Kearifan apa yang bisa kita dapatkan dari kutipan ini? Kita gali dulu riwayat singkat sang penyair. Omar Khayyam, tipikal penyair di zaman itu, tidak semata penyair, ia juga seorang ahli filsafat, ia juga ahli teologi, bahkan Omar Khayyam juga ahli matematika. Ia menemukan satu formula yang disebut cubic equation. Bahkan Omar Khayyam juga dia ahli astronomi. Ia menemukan yang disebut Jalali kalender, kalender yang bersandar pada peredaran matahari. Dan kepada halayak ia katakan, kata Omar Khayyam, saya berguru kepada Ibnu Sina, seorang filsuf besar, bahkan banyak mengatakan filsuf terbesar yang dilahirkan oleh dunia muslim. Yang ia suka dari Ibnu Sina adalah paham Ibnu Sina yang sangat mengedepankan ijtihad. Ini konsep tentang pentingnya memahami agama secara baru, karena zaman selalu baru, diperlukan juga pemahaman yang baru. Dan Ibnu Sina diikuti Omar Khayyam menolak tunduk pada konvensi lama. Bagi mereka setelah Nabi wafat, yang tersisa hanyalah masalah tafsir saja. Dan mereka nolak tunduk pada tafsir para ulama masa silam, karena bagi mereka zaman terus berubah. Nah, karena itulah Omar Khayyam dikucilkan oleh zamannya, yang waktu itu didominasi oleh pemahaman yang sangat konservatif, termasuk paham mengenai surga. Bagi paham saat itu, surga dan neraka hanya kita temukan setelah kematian menjemput. Kita mesti mati dulu, barulah kita sampai pada itu surga atau neraka, tergantung pada amal kita. Tapi Omar Khayyam menafsirnya lebih metaforik. Menurut ia, surga dan neraka itu ada dan kita alami ketika kita masih hidup, karena ia ada menjadi state of mind, menjadi kesadaran dalam hati kita sendiri. Pandangan Omar Khayyam ini penting untuk era saat ini, ketika konsep surga menjadi gula-gula bagi aksi terorisme. Kita teringat peristiwa terbesar abad ini untuk terorisme yang disebut aksi 9/11. 11 September 2001 di Amerika Serikat. Tak pernah ada aksi terorisme sehebat ini. 4 pesawat dibajak dan ditabrakkan pada gedung. Tak hanya gedung sipil, tapi juga gedung militer yang diserang. Dan ini terjadi di negara superpower. 3.000 orang wafat, 25.000 luka-luka, dan kerugian properti sebesar 140 triliun. Tapi yang orang catat adalah pesan dari Muhammad Atta, pimpinan eksekutor dari aksi terorisme. Ia mengatakan kepada sesama pelaku bahwa para perawan telah menunggu kita di surga sana. Betapa konsep surga yang didapatkan setelah mati, apalagi dengan gula-gula ada 72 perawan menanti, menjadi satu daya tarik bagi anak-anak muda. Banyak sekali ulama yang menentang ini, yang mengatakan itu paham yang salah. Tapi bagaimanapun konsep surga demikian itu hidup di kalangan sebagian orang-orang yang sangat-sangat berbahaya dan radikal. Omar Khayyam sudah datang 1000 tahun yang lalu memberikan konsep surga yang sangat berbeda. Bagi Omar Khayyam, kita tak harus mati dulu,
Tapi surga dan neraka itu dapat kita rasakan dalam hati kita sendiri, sangat tergantung dari state of mind, dari kesadaran yang kita kembangkan selama kita hidup. Sampai jumpa.